pemilu ya harusnya menjadi lebih positif. Kenapa? Karena ya sudah jelas siapa yang terpilih, dan kalau kita melihat arah perkembangan pasar, market itu lebih suka yang jelas gitu kan. Kemarin diwarnai beberapa hal yang mungkin kurang jelas ya siapa pemenangnya dan seterusnya, tapi ketika pemenang itu sudah sahih, saya rasa itu menjadi satu fondasi yang bagus ya untuk perkembangan pasar ke depan. Untuk harga-harga ya, ini juga tadi saya sempat mention bahwa middle class kita sebenarnya cukup struggling, cukup ya belum betul-betul pulih ya. Dan meskipun kalau kita lihat dari sisi unemployment rate itu cukup rendah ya, tapi tetap saja yang menjadi top of mind masyarakat masih dua hal, yaitu job availability ya, ke lapangan kerja, dan yang kedua harga-harga. Nah, padahal kalau kita lihat dari sisi inflasi, sebenarnya inflasi kita kan dalam kurun waktu beberapa 3 tahun terakhir itu kan berada di rentang 3-4%. Artinya ya tidak terlalu tinggi. Tapi dari sisi yang lain, kita juga melihat dan menyaksikan bahwa masyarakat, terutama di middle class, itu perkembangan income-nya justru tidak seiring dengan peningkatan harga-harga. Nah, kenapa? Karena selama pandemi terutama, banyak masyarakat yang terlempar dari sektor formal ke sektor informal. Nah, ketika terlempar itu, mereka memang masih tercatat sebagai orang yang bekerja. Ya, makanya kita melihat bahwa dari sisi pengangguran kita sebenarnya baik-baik saja, yang unemployment rate rendah. Tapi di sisi yang lain, karena besarnya tenaga kerja yang masuk sektor informal, dan kita juga melihat bahwa sektor informal itu sebenarnya dari sisi penghasilan itu tidak sebesar di sektor formal. Dan oleh karenanya income, pendapatan itu tidak berdaya dalam mengejar dan peningkatan harga-harga yang sebenarnya juga tidak terlalu tinggi gitu. Nah, ini jadi masalah, sehingga yang bisa dilakukan ke depan oleh pemerintah adalah bisa menyediakan lapangan kerja di sektor formal sebesar-besarnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari lapangan kerja. Secara perbankan seharusnya masih cukup baik gitu ya kalau kita melihat trajektorinya di jangka menengah panjang. Tapi biar bagaimanapun fondasinya ya harus kita lihat ya, fondasinya adalah middle class ini. Padahal kalau kita lihat dari sisi perkembangan dana pihak ketiga, nah ini juga sebenarnya suatu hal yang mungkin harus kita khawatirkan juga, karena banyak kemudian yang middle class itu justru makan tabungan. Artinya porsi tabungannya semakin kecil, meskipun yang top 20% of income level ya tidak menjadi masalah. Tetapi kan kalau kita bicara pasar ke depan kan juga diwarnai oleh middle class. Nah, makanya sebenarnya ini juga merupakan tanggung jawab bersama, terutama dalam hal ini pemerintah, untuk menyediakan fasilitasi yang memadai buat middle class ini, sehingga pada akhirnya market dari perbankan itu masih menjadi lebih solid. Nah, mungkin yang agak cukup mengkhawatirkan adalah perkembangan dari peer-to-peer lending, ya, karena kalau kita lihat ya trajektorinya itu meningkat terus ya. Dari sisi NPL juga meskipun masih dalam tahap yang wajar, tapi dalam hal ini perlu diwaspadai ya, karena middle class kita tadi ya bukannya semakin baik, malah kemampuan ekonominya justru semakin buruk. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi gitu ya, baik itu buy now pay later ya, yang biasa yang disediakan juga, baik itu perbankan maupun juga dari sisi fintech, dan juga ya dari sisi peer-to-peer lending. Nah, ini juga sebenarnya dalam hal yang menurut saya ini cukup alarming ya ke depan. Tapi biar bagaimanapun fondasinya adalah middle class. Nah, ini kalau misalnya ini sudah bisa diperbaiki, maka saya rasa pasarnya akan bisa tumbuh secara solid. Ya, jadi tahun 2024 ini sebenarnya tahun yang penuh dinamika ya. Kita bisa melihat dari sisi geopolitik, dari sisi eksternal, dan juga dari sisi domestik. Untuk industri keuangan ya setidak-tidaknya harus dua perspektif itu yang dilihat. Yang pertama, kalau dari tantangan eksternal ya, bagaimana kita melihat situasi pertama di Amerika Serikat, bagaimana dolar itu menjadi semakin kuat, sehingga kemudian itu membuat mata uang global dan juga regional, termasuk diantaranya mata uang rupiah yang kita lihat, yang kita saksikan dan beberapa bulan terakhir terus tertekan. Itu salah satunya adalah karena fenomena strong dollar. Nah, kenapa dolar bisa sekuat itu? Karena salah satunya adalah suku bunga Fed Fund itu dipertahankan di level yang tinggi
dan oleh karenanya membuat secara komparatif negara-negara berkembang itu dibandingkan dengan kemudian Amerika Serikat itu menjadi lebih kurang daya tariknya karena perbedaan suku bunga dan di mana suku bunga dari The Fed ini dibuat terlalu tinggi. Dan apakah itu akan bertahan lama? Sepertinya iya, karena The Fed itu kan juga menunggu data-data inflasi. Dan kalau kita lihat data-data inflasi di Amerika Serikat bukannya turun, malah semakin naik. Ya. Dan itu pula yang menjadi pegangan The Fed untuk mempertahankan suku bunganya. Nah, oleh karenanya ini juga kemudian memicu salah satunya potensi outflow dari domestic markets kita di Indonesia keluar, begitu juga dengan regional markets. Sebenarnya bukan cuma kita aja yang suffering, bahkan kalau kita lihat dari sisi depresiasi nilai tukar, Jepang juga mengalami hal yang sama ya, bahkan lebih parah lagi dibandingkan dengan depresiasi rupiah. Nah, selain dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang belum melambat yang kemudian membuat fenomena strong dollar itu, kita juga menyaksikan beberapa peristiwa geopolitik yang juga menekan ya kondisi ekonomi secara global. Salah satunya bagaimana perseteruan antara Iran versus Israel, yang mana kita juga lihat bahwa ini sebenarnya tidak hanya melibatkan dua negara itu, tetapi secara geopolitik ini membagi kutub menjadi dua bagian besar, kutub Barat dan kutub Timur. Yang kutub Timur itu diisi selain Iran juga ada Rusia, ada China. Berikutnya di kutub Baratnya kita melihat ada selain Israel yang menjadi aktor utama dalam konflik ini, juga kita melihat ada Amerika Serikat dan NATO. Nah, sehingga kita melihat ada fenomena friendshoring, ya friendshoring di antara dua kutub yang berseteru ini. Di sisi yang lain sebenarnya geopolitik dan juga pembagian kutub ya berdasarkan kewilayahan itu sebenarnya juga di satu sisi juga menguntungkan dan juga menghadirkan peluang untuk Indonesia dan ASEAN secara regional. Karena ASEAN dalam hal ini memiliki neutral stance yang tidak memihak baik ke kiri dan ke kanan, sehingga dalam hal ini seharusnya bisa memanfaatkan peluang ya, baik yang berasal dari Amerika Serikat dan juga berasal dari China, karena sebagaimana politik diplomasi kita yang bebas aktif ya Indonesia, dan juga itu menjadi Indonesia juga menjadi patron dari ASEAN, dan kita juga melihat bahwa satu musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Nah, itu yang juga menjadi patron hubungan diplomatik kita ke depan yang seharusnya bisa kita manfaatkan dengan baik untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang berserakan. Bagaimana Amerika Serikat mengurangi aktivitas ekonominya ke China, artinya kita bisa menangkap itu. Begitu juga dengan China mengurangi aktivitas ekonomi ke Amerika Serikat, siapa yang bisa menangkap peluangnya? Seharusnya negara ASEAN, dan tentunya Indonesia harusnya bisa menangkap peluang itu. Nah, dari sisi domestik sebenarnya tantangannya kalau kita lihat lebih ke arah kemampuan daya beli ya masyarakat Indonesia yang sebenarnya belum pulih sekali. Bahkan dalam 5 tahun terakhir middle class kita welfare gain-nya ya, atau kemampuan atau daya ungkitnya itu mengalami masalah yang cukup signifikan gitu. Nah, itu menjadi sebenarnya salah satu drawback atau salah satu mungkin kelemahan dan juga faktor negatif lah dari perekonomian kita. Tapi kalau kita lihat trajektorinya sebenarnya ya dalam hal ini lebih baik gitu ya. Dari trajektori lebih positif, dan seharusnya di beberapa tahun ke depan ini bisa pulih dan bisa kemudian membangkitkan ekonomi domestik kita. Nah, tahun ini ya dengan segala tantangan tersebut ya potensi ekonomi kita mungkin masih bisa tumbuh 5% atau setidaknya paling buruk di 4,8%. Dan oleh karenanya saya rasa industri keuangan dalam hal ini ya perlu melihat ya bagaimana kalau dari sisi loan growth ya, dari sisi perbankan, bagaimana prediksi penyaluran kredit yang sebenarnya dalam kuartal pertama di tahun ini sebenarnya sudah cukup baik ya, karena memang ada masa recovery yang bisa kita manfaatkan. Tapi di sisi yang lain ada beberapa headwinds atau beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin harus kita antisipasi ya. Salah satunya yang cukup random itu yang berasal dari eksternal tadi, baik itu berasal dari Amerika Serikat ya maupun dari tensi geopolitik. Nama saya Fitra Faisal dari Next Policy dan juga dosen di Fakultas Ekonomi UI. Saya akan membagikan pendapat saya mengenai kondisi ekonomi terkini pada tanggal 30 Mei nanti pukul 2 siang pada acara Info Ekonomi Forum 2024. Sampai ketemu.